Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainu Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, masa berunjuk rasa di depan kantor KPU. Unjuk rasa bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia, diikuti oleh sejumlah tokoh bangsa. Jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, masa berunjuk rasa di depan kantor KPU. Unjuk rasa bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia rencananya akan digelar 3 hari, mulai hari ini sampai tanggal 20 Maret 2024. Masa dari berbagai kalangan berkumpul di depan gedung KPU, masa yang menamakan diri sebagai bagian dari Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024. Masa menilai kecurangan pemilu ini sangat jelas terlihat dan sangat masif. Rencananya unjuk rasa akan digelar selama 3 hari dan puncaknya pada tanggal 20 Maret 2024. Jokowi sudah curang. Yang orang tuli bisa mendengar, yaitu tuntutan tolak pemilu curang. Karena kita sudah melihat dengan mata telanjang bahwa ini adalah pemilu paling brutal dan paling ugal-ugalan. Kami berharap tidak ada pilihan, KPU harus mengumumkan pemenang yang sesungguhnya, yaitu pemenang yang memang harus menang, pemenang yang memenangkan dengan tidak ada kecurangan, pemenang yang memenangkan dengan jujur dan adil. Begitu. Jika tidak, Anda tahu faktanya apa? Bahwa ini akan menimbulkan berpecah belahan, akan menimbulkan keresahan dan keonaran di masyarakat. Ya, untuk mengetahui situasi terkini jelang pengumuman hasil pemilu 2024 di kantor KPU Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa dan juga Salam Rahmat di sana. Kita ke Salam Rahmat terlebih dahulu. Salam, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa yang hingga kini masih berlangsung di depan gedung KPU? Dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari depan kantor KPU, di mana saat ini masa aksi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU terkait dengan dugaan kecurangan pemilu 2024. Di mana masa aksi juga yang demonstrasi dilakukan pada hari ini yang dipimpin langsung oleh mantan Danjen Kopassus, yakni Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, ini menyebut bahwa salah satu dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di KPU ini juga dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo lantaran dirinya mengaku bahwa terjadi perbedaan angka penghitungan suara sementara yang terjadi di aplikasi Sirekap. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa aksi demonstrasi yang sudah berlangsung sejak pukul 2 siang hari tadi, ini memang masa aksi menyuarakan sejumlah poin-poin tuntutannya dalam aksi demonstrasi pada hari ini. Di antaranya seperti pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo, lalu juga menghapuskan politik dinasti, tolak hasil pemilu curang, dan juga melakukan audit forensik sistem IT KPU dan juga melaksanakan segera hak angket DPR MPR RI yang nantinya akan digulirkan terkait dengan kecurangan pemilu 2024. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, bahwasanya untuk masa aksi yang tergabung dalam aksi pada hari ini merupakan dari sejumlah elemen masyarakat, mulai dari relawan pendukung 01 yakni dari Anies Muhaimin, lalu juga dari relawan pendukung 03 Ganjar dan juga Mahfud. Selain itu juga ada terdapat sejumlah organisasi perempuan dan juga dari elemen masyarakat lainnya seperti dari kalangan mahasiswa. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, siapa dan juga pemirsa, bahwasanya ini memang situasinya semakin sore justru semakin ramai didatangi oleh para aksi demonstran yang ingin menyuarakan tuntutannya. Bahkan kalau kita bisa lihat Syafa dan juga pemirsa, kalau kami bisa gambarkan yang ada di sebelah kanan saya, ini ada aksi pembakaran berupa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masa aksi pada hari ini. Siapa? Baik, terima kasih Salam Rahmat. Selanjutnya kita ke Hadisti Harifa yang ada di dalam gedung KPU. Hadisti, bagaimana jalannya proses rekapitulasi nasional dan kapan KPU akan mengumumkan hasil pemilu 2024?
Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Dari informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa penetapan hasil pemilu 2024 tidak jadi dilakukan pada hari ini, di mana tadi disampaikan oleh anggota KPU RI Agus Melas bahwa memang terjadi beberapa kendala dan juga perlu adanya pencermatan lebih lanjut, sehingga ini untuk 5 provinsi tersisa terpaksa harus diundur untuk dilakukannya rekapitulasi. Adapun 5 provinsi tersisa tersebut diantaranya adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Papua, Papua Barat Daya, dan juga Papua Pegunungan. Dan tadi disampaikan bahwa Jawa Barat dan juga wilayah Papua Barat Daya ini dijadwalkan akan dilakukan rekapitulasi pada malam hari ini dalam rapat pleno KPU RI, yakni pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk 3 sisanya, yakni untuk Provinsi Maluku, kemudian Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan dijadwalkan akan dilakukan rekapitulasi pada esok harinya, yakni Selasa 19 Maret 2024. Dan tadi disampaikan bahwa pada hari ini KPU RI memang sudah selesai juga melakukan rapat pleno, tepatnya pada pagi hari tadi, di mana ini sudah disahkannya untuk panitia pemilihan luar negeri Kuala Lumpur, Malaysia, yang mana artinya untuk wilayah PPLN ini secara keseluruhan sudah disahkan rekapitulasinya oleh pihak KPU RI. Dan untuk tingkat nasional sejauh ini KPU RI ini sudah mengesahkan sebanyak 33 provinsi, di mana dari 33 provinsi tersebut terdapat sebanyak 31 provinsi ini diungguli oleh paslon dengan nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sebanyak 76 juta. Kemudian disusul oleh pasangan dengan nomor urut 1 Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar yang mengungguli sebanyak 2 provinsi dengan perolehan suara sebanyak 31 juta. Dan untuk pasangan dengan nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD sejauh ini belum terpantau unggul dalam provinsi manapun dan memperoleh sebanyak 23 suara. Dan Syafa, ini pihak KPU RI memang diberi tenggat untuk menyelesaikan ataupun merampungkan rekapitulasi ini hingga tanggal 20 Maret 2024. Namun jika esok hari ini sudah rampung untuk keseluruhan provinsi, maka ada kemungkinan bahwa penetapan hasil pemilu 2024 akan diumumkan secara resmi pada besok harinya. Syafa, demikian. Baik, terima kasih Hadisti Harifah langsung dari kantor KPU. Sebelumnya tadi ada salam rahmat dari depan gedung KPU dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Sementara itu pemirsa, PDI Perjuangan menemukan adanya algoritma yang digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud sehingga tidak bisa menembus 17% dalam Pilpres 2024. Hasil audit forensik bahkan menyebut pemilihan Presiden 2024 seharusnya berlangsung dalam 2 putaran. Kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Komisi Pemilihan Umum telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres dan Pileg sebanyak 33 provinsi dari total 38 provinsi. Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil sementara rekapitulasi menang di 31 provinsi. Dari keseluruhan provinsi yang melakukan rekapitulasi, pasangan Capres Prabowo Gibran unggul di 33 provinsi
berkontribusi dengan raihan 79.888.902 suara. Sedangkan pasangan Anies Mohaimin mendapatkan 31.118.204 suara dan pasangan Ganjar Mahfud 23.461.344 suara. Komisi Pemilihan Umum optimis proses rekapitulasi tingkat nasional akan selesai tepat waktu. Meski terjadi dinamika di tingkat kota, provinsi ataupun luar negeri, KPU yakin masa tenggat penghitungan suara tidak akan terganggu. 7 partai gelombang. Terima kasih. Bisa kita sahkan Bapak Ibu ya. Bismillah sah. Ibu Bapak yang kami hormati, dengan demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah untuk pemilu DPR dari Kuala Lumpur. Mas Mbak, tolong tayangnya jangan ditutup dulu. Nah, dengan demikian setelah digabungkan dengan semua PPLN 128 PPLN, tolong dibuka paling kanan Mas yang jumlah akhir supaya kita bisa sama-sama mencatat ya. Untuk pemilu presiden dulu Mas, pemilu presiden. Ya, 128 PPLN. Saya bacakan saja ya Bapak Ibu mungkin bisa mencatat. Ya. Untuk pemilu presiden, pemilu di luar negeri 128 PPLN, data pemilih DPT laki-laki 537612, DPT perempuan 827252, total DPT 1364864. Ini setelah mengalami pengurangan yang cukup signifikan ketika PSU Kuala Lumpur. PSU Kuala Lumpur semula DPT-nya 447.000 sekian. Kalau lihat proses yang berlangsung, saya kira tanggal 18 dan kemudian tanggal 19 akan bisa kita tuntaskan semua untuk tenggat terkait dengan rekapitulasinya. Nah, nanti baru kemudian kita bicarakan terkait dengan penetapan hasil secara nasional di situ. Tapi prinsipnya setelah rekapitulasi akan langsung penetapan ya? Bisa saja begitu, tapi tentu kami akan bahas dulu di pleno. Oh, berarti ada kemungkinan walaupun selesai rekapitulasi besok, penetapannya akan tanggal 20? Ya, kemungkinan. Pokoknya gini, yang jelas kami punya ruang gerak sampai tanggal 20 Maret sebagaimana ketentuan yang sudah diatur dan kemudian pasti kami optimalkan itu. Jadi sekarang 2 hari terakhir tentu kami berfokus pada rekapitulasi hasil nasional untuk hasil pemilu di tingkat provinsi. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan situasi pasca pemilu 2024 masih aman terkendali. Polri telah melakukan pengamanan sesuai dengan aturan dan undang-undang. Alhamdulillah situasi aman, terkendali, kemudian damai dan sejuk. Tentunya ini juga berkat seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan Ramadan adalah bulan berkah. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Dinamika setiap perkembangan pada tahapan pemilu, rekan-rekan media juga monitor ya. Tentu yang disampaikan tadi terkait dengan penyampaian atau kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum tentu telah diatur dalam peraturan undang-undang ya. Artinya segala sesuatu dalam mengungkapkan pendapat secara konstitusi dibolehkan, namun demikian secara hukum diatur, secara undang-undang diatur, maka Polri akan melakukan pengamanan sebagai koridor pengamanan karena salah satu daripada kehidupan bermasyarakat dalam mengungkapkan pendapat, tentu Polri akan mengamankan sebagaimana koridor pada aturan undang-undang yang berlaku. Tentu ada ya terkait dengan pengamanan dan ini menjadi kewajiban bagi kita atau Polri untuk melakukan pengamanan yang termasuk di dalam operasi Mantap Brata 2024. Yang dikedepankannya adalah kan preemptif dan juga preventif. Itu rekan-rekan.